عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa TVRI Yogyakarta yang saya hormati, tentu saja kita bersyukur mendapatkan anugerah dapat memasuki bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Dan kita dapat melaksanakan perintah sebagai seorang mukmin untuk berpuasa selama sebulan penuh. Puasa diwajibkan bagi orang yang beriman. Puasa dilakukan oleh para nabi sejak Adam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa sebetulnya bukan sekedar kewajiban keagamaan, tapi puasa menjadi fenomena dari semua kepercayaan. Semua kepercayaan di dunia juga memiliki fase-fase atau ritus-ritus puasa. Bahkan setiap makhluk hidup sebetulnya ada fase puasa. Pohon-pohon, binatang-binatang yang itu bisa kita saksikan paling nyata pada fenomena ular dan juga ulat. Oleh karena itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kalian diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan puasa pada bulan Ramadan. Sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. La'allakum tattaqun. Puasa sebetulnya sebuah ekosistem ritus dan spiritual yang paling final. Artinya ibadah puasa memiliki berbagai dimensi peribadatan yang secara langsung kita hayati. Di dalam puasa kita dilatih tentang aspek-aspek kemanusiaan agar kita bisa merasakan bagaimana ketika kita lapar. Dalam puasa ada aspek yang penting, pencucian diri dari nafsu-nafsu keserakahan. Dengan puasa kita juga banyak melakukan ritus-ritus dengan kelipatan pahala yang tidak kita peroleh di luar bulan puasa. Oleh karena itu para ulama ya, mengatakan bahwa puasa adalah ritus yang paling dekat untuk mencapai ketakwaan. Ya. Meskipun kita sadar ya, bahwa puasa bukan sebuah proses automatically ketika kita berpuasa langsung menjadi manusia yang bertakwa. Tapi masih ada komponen-komponen lain, ibadah-ibadah lain, moral-moral dan tata nilai yang lain yang harus mendukung kita menjadi seorang yang bertakwa. Demikian kira-kira pengantar tentang meraih cahaya Ramadan. Pemirsa TVRI yang berbahagia, ketika kita melaksanakan puasa, semua emosi-emosi
nafsu-nafsu kita tahan sedemikian rupa. Itu adalah sebuah pelatihan rohani yang akan menjernihkan hati kita, pikiran kita. Sehingga dengan puasa kita harapkan kehidupan kita yang disinari oleh ibadah-ibadah, oleh ritus-ritus yang kita lakukan dalam bulan puasa akan menjadi penerang dari perjalanan hidup kita. Meskipun seperti yang saya katakan tadi, ya, puasa bukan sebuah ritus instan yang kita menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Maka Allah dalam firman-Nya menggunakan kata-kata taroji, harapan, la'allakum tattaqun. Semoga dengan berpuasa kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Dan tattaqun itu menggunakan kata-kata dalam bentuk present yang akan datang. Artinya semoga engkau yang akan datang akan menjadi manusia yang bertakwa. Nah, kenapa tidak dalam bentuk past tense, dalam bentuk yang pasti? Karena memang sebetulnya tidak cukup kita dengan mengandalkan puasa saja, meskipun puasa sebagai sebuah ibadah paling final, tapi harus tetap didukung oleh norma-norma, moralitas, perilaku-perilaku yang itu mengawali atau menjadi bagian dari kehidupan kita sebelum bulan puasa. Ya. Artinya puasa itu seperti sebuah puzzle yang harus kita susun dengan puzzle-puzzle yang kita lakukan sebelum bulan puasa. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Yang artinya Allahumma barik lana, ya Allah berkailah hidupku, kehidupanku dalam bulan Rajab. Bulan menjadi langkah pertama untuk kita mencapai ketakwaan. Karena bulan Rajab dalam berbagai hadis itu disebutkan kesempatan kita untuk memperbaiki perilaku-perilaku jasmani kita. Artinya sejak sebelum puasa pada bulan Rajab kita harus sudah menghindari omongan-omongan yang kotor, ya, menjauhi tangan-tangan jari-jari kita memegang gadget untuk memprovokasi orang, untuk membuli orang. Kemudian juga mengatur langkah-langkah kita agar jangan berjalan di tempat-tempat yang corok dan maksiat. Kemudian kita memasuki bulan Sya'ban. Sya'ban itu bulan kita untuk membersihkan hati kita. Jangan pernah merasa sakit hati, mudah tersinggung. Itu sebuah perjuangan yang tidak ringan. Apalagi dendam. Ya. Ketika bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita masih diwarnai oleh kedengkian, kemarahan, kemudian dendam dan lain sebagainya. Sebetulnya kita belum mampu mempersiapkan menyongsong cahaya Ramadan. Maka ketika persiapan sejak Rajab, kemudian Sya'ban kita lakukan dengan baik, ya, puasa betul-betul menjadi sebuah ritus final untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi capaian Lailatul Qadar bukan capaian instan. Ya, capaian yang simultan, yang harus kita wujudkan dalam perilaku kita,
respon kita, sikap kita dalam menghadapi kehidupan. Keyakinan bahwa kehidupan kita dijamin oleh Allah. Kesabaran ketika kita mendapatkan berbagai tantangan, cobaan. Ya. Kemudian syukur kita ketika kita mendapatkan anugerah. Itu semua bagian dari perjalanan spiritual kita yang harus atau yang nantinya akan menjadi puncak ritus. Apa itu? Puncak ritus spiritual kita pada bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan itulah ketika kita sudah mempersiapkan sedemikian rupa, sebenarnya dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah para pemirsa TVRI Jogja, kita berharap Ramadan tahun ini bagian intensif atau kita isi dengan ibadah-ibadah yang intensif dan juga dengan berbagai perilaku-perilaku yang simultan agar kita mendapatkan cahaya Ramadan. Artinya setelah Ramadan usai kita berubah menjadi makhluk Allah, menjadi hamba Allah dan menjadi khalifah Allah untuk mengelola kehidupan kita dengan baik. Karena eksistensi manusia bukan sekedar sebuah spesies, tapi dia memiliki posisi-posisi sebagai makhluk Allah yang penuh keterbatasan, sebagai hamba Allah yang seharusnya melakukan atau menunjukkan perilaku-perilaku sebagai seorang hamba, tapi yang paling unggul kita itu sebetulnya menjadi khalifatullah, kepanjangan tangan Allah untuk membuat bumi ini menjadi lebih baik, bumi ini menjadi lebih damai, bumi ini menjadi lebih makmur, dan bumi ini menjadi lebih nikmat untuk posisi kita masing-masing dan dengan peran kita masing-masing. Saya kira itulah yang paling penting dalam melaksanakan ibadah puasa, sehingga kita akan menjadi manusia yang betul-betul bertakwa, yang sangat ringan menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha sekuat tenaga kita untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Sebuah narasi sederhana, tapi hari ini betapa sulitnya kita berhadapan dengan dinamika kehidupan yang sangat kaotik, yang sangat kacau, dan kehidupan yang sangat beragam. Kadang-kadang daya tahan kita menjadi sangat rapuh. Pemirsa TVRI Yogyakarta yang berbahagia, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan tahun ini dengan ibadah sebaik-baiknya, baik itu ibadah mahdhah khusus kepada Allah maupun ibadah am dalam perilaku kita sehari-hari, menebarkan damai, kasih sayang, jauh dari pertentangan-pertentangan yang seringkali menjadikan kehidupan kita semakin ruwet dalam berinteraksi dengan sesama, baik di bulan Ramadan maupun setelah Ramadan usai. Saya kira itu apa yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.